dipersembahkan oleh Baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama Saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Atas nama Peggy Setiawan, beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Ya, jadi kita tetap patuh ya apa yang disampaikan oleh hakim. Ada upaya hukum lagi Pak? Ya, nanti kita bicarakan sama penyidik ya langkah-langkah selanjutnya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak tim kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya, dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau mengasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Pemirsa, selama 1 bulan penuh ini semua mata seperti yang tertuju dengan sosok Peggy Setiawan. Awalnya orang-orang tidak tahu siapa Peggy Setiawan. Tapi dalam 1-2 hari ini, apalagi ketika pra-peradilan seorang Peggy Setiawan yang selama ini dituduhkan menjadi seorang pembunuh, semuanya terbantahkan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Hakim tunggal memutus bahwa apa yang diajukan oleh termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat, semuanya dianggap tidak sah, tidak sesuai dengan prosedur penangkapan dan juga penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Malam hari ini Peggy Setiawan kembali kami hadirkan di Catatan Demokrasi, Maria ya. Ya, kita akan gali langsung bagaimana proses lika-liku panjang seorang Peggy Setiawan. Mulai dari ditangkap, kemudian dimintai keterangan, dipenjara, bahkan hingga dibebaskan. Andro dan juga pemirsa, memang saat ini Peggy Setiawan bebas, tapi kasus Vina belum tuntas. Siapakah buron Peggy yang dimaksud? Kita akan gali secara dalam hanya di Catatan Demokrasi. Kita tidak hanya berdua dan juga tidak hanya bersama narasumber saja, kami juga hadirkan sejumlah mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk nanti bisa bergabung bersama kami. Teman-teman ngikutin Peggy Setiawan yang FYP di TikTok viral di media sosial? Tahu persis kasusnya? Meskipun sudah berlangsung 8 tahun lalu kasus Vina, ternyata nama Peggy tersangkut. Dan kami juga menghadirkan ada ayah kandung dari Peggy Setiawan. Bapak Rudi Irawan, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Pak Rudi. Bapak Rudi Irawan sebagai ayah jelas malam hari ini sudah bisa tersenyum ketika mendengar kemarin keputusan di PN Bandung. Terima kasih Pak Rudi Irawan yang langsung didampingi oleh para kuasa hukumnya ya, Maria ya. Betul. Dan langsung saja kami akan juga memperkenalkan satu persatu narasumber kami. Lengkap semuanya hadir di studio Catatan Demokrasi. Ada Bang Insan Nasyarudin, pengacara Peggy Setiawan. Selamat malam Bang. Boleh digunakan mikrofonnya? Selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah hadir ada Bapak Muhammad Solehudin, pakar hukum pidana. Selamat malam Bang. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan juga ada Irjen Pol Rodi F. Sompi, mantan Kadif Humas Polri. Selamat malam. Selamat malam, Maria dan Sandro. Pak Jutek ini sebagai kuasa hukum. Selamat dari malam. Ayah Peggy. Selamat malam Pak Jutek. Malam Bang. Selamat malam.
Kami juga menghadirkan ada Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Gayus. Selamat malam. Dan juga ada Bang Pitra Nasution, praktisi hukum. Bang Pitra, selamat malam. Selamat malam, Lai Abraham. Serta Pak Fedrik Yunadi, praktisi hukum. Selamat malam, Pak Fedrik. Selamat malam. Pemirsa, seperti yang Maria tadi sebutkan bahwa kasus Vina ini ujungnya kemana? Apakah yang selama ini buron akan terungkap secara terang benderang? Kami menghadirkan ada kakak almarhumah Vina, ada Kak Marliana. Selamat malam Kak Marliana. Kak Marliana. Selamat malam. Baik, dan di sisi kiri, pemirsa jika Anda lihat ini merupakan Ibu Kartini, Iya, ibu dari ibu Peggy. kandung langsung dari Peggy Setiawan. Dan Peggy nanti akan bergabung bersama kita karena Peggy hari ini baru saja tiba di Cirebon, di rumahnya disambut luar biasa. Kami juga tidak menyangka, ekspektasi kita di luar itu ya, Maria. Tapi kita boleh ke Kak Marliana melihat hasil dari pra-peradilan di mana hakim mengabulkan gugatan Peggy Setiawan. Seperti apa tanggapannya dari pihak Vina, Kak Marliana? Kalau tanggapan dari saya ikut bahagia ya, ikut senang gitu kan. Karena memang dia tidak bersalah ya harus dibebaskan. Baik, Kak Marliana, Oke, sambil kami nampaknya- perbaiki komunikasi dengan Kak Marliana ya. Maria, nanti kita Iya. coba hubungi kembali ya. Betul, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi, kita nanti akan lanjutkan dengan Kak Marliana. Namun saat ini sudah hadir Andro secara langsung bersama kami. Ada Bapak Rudi Irawan, ayah kandung langsung dari Peggy Setiawan. Tentu seperti yang Andro sampaikan tadi, rasa bahagia menyelimuti pihak keluarga dan juga pengacara karena hasil begitu mengejutkan kemudian diterima dan juga didengar langsung oleh pihak keluarga. Selamat malam Pak Rudi. Ya, hasil tentu sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi apakah kemudian hal ini begitu mengejutkan pihak keluarga? Apa rasa yang kemudian dirasakan oleh pihak keluarga pada saat mendengar pertama kali? Rasa haru terasa sekali pada saat berada di ruang sidang, Pak Rudi. Saya sangat terharu banget, sangat terharu sebelumnya. Bahwa anak saya tidak bersalah, telah terbukti tidak bersalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat kemudian itu diputuskan oleh hakim, yang terlintas di benak Bapak apa, Pak? Saya tetap saja ingat pada Tuhan Yang Maha Esa saja. Gitu. Langsung ingin memeluk sang anak yang Betul, selama ini betul, kemudian betul. menjadi sorotan masyarakat? Iya betul, saya kangen banget sama kejujurannya dia. Bahwa dia tidak bersalah, 100% tidak bersalah. Bapak begitu percaya dengan apa yang kemudian disampaikan oleh anak Bapak? Percaya. Karena dia dari kecil sudah saya didik bahwa tidak ada perbohongan, jangan sampai ada perbohongan. Kalau iya iya, kalau tidak tidak, gitu. Dan Bapak meyakini hingga saat Meyakini, ini ya? sangat ini. Pak Rudi, apa kalimat perkataan pertama yang langsung disampaikan oleh Peggy pada saat pertama kali Pak Rudi bertemu dengan Peggy usai putusan tersebut? Ya kita ucapkan terima kasih alhamdulillahirabbil alamin gitu. Pada Peggy bahwa kita bersama lagi dengan keluarga, kumpul lagi bersama sama adik-adiknya dan ibunya, dan saya sangat bersyukur. Ada disampaikan Pak kepada Bapak dan juga keluarga pada saat itu oleh Peggy? Peggy juga sangat kangen sangat sama ibu sama bapak sama adik-adiknya, sama kangen banget. Ingin bertemu dan berkumpul lagi semulanya, seperti semula. Pak Rudi, kami hari ini tidak menyangka Pak ketika sore tadi warga Cirebon khususnya mungkin tetangga Bapak karena Kiru semuanya mendatangi rumah Bapak. Reaksi Bapak ketika disambut sangat luar biasa oleh warga Cirebon, bagaimana tuh? Ya saya sangat senang banget, terharu banget Pak. Gitu. Oke. Ada mungkin tetangga yang menyampaikan langsung ke Bapak harapan mereka seperti apa? Karena ini sudah berbicara ranah kebenaran dan juga keadilan Pak. Ya semua pada masyarakat seluruh Indonesia juga mengerti pada bahwa Peggy tidak bersalah, bahwa yakin banget tidak bersalah. Semua warga di Cirebon juga terus bersatu dan terus mendukung Peggy Setiawan bahwa kebenaran itu ada. Baik. Kebenaran itu ada. Kebenaran itu ada. Tapi seperti ini, Pak Rudi. Kemarin selama 40 hari lebih, tepatnya mungkin 49 hari, nama keluarga dipertaruhkan. Peggy kemarin statusnya tersangka, mungkin banyak orang yang memandang sebelah mata dan tidak menyangka. Ternyata selama ini anak Bapak menyematkan tersangka itu. Kemarin Pak, waktu sebelum akhirnya putusan pra-peradilan, keluarga sempat merasa difitnah, sempat merasa tercoreng, keluarga besar Bapak. Sangat banget, iya, sangat. Bisa diceritakan Pak, bisa dijelaskan. Saya sangat kaget dan sangat gimana hati saya
terasa terpukul bahwa anak saya dituduh yang sekeji itu. Tapi anak saya tidak berbuat apa-apa, yang bahkan tidak kenal sama korban. Gitu. Dan semua terbukti, Maria ya. Dan semua terbukti. Tapi begini Bapak, pada saat kemudian proses ini berjalan, begitu banyak kemudian fitnah yang dialami oleh keluarga Bapak, terutama kepada Peggy Setiawan. Sempat merasa tidak Pak, bahwa putusan hakim nampaknya tidak akan seperti sekarang? Tidak tahu. Iya. Tidak ada keraguan pada saat itu, begitu percaya dengan hukum yang ada di Indonesia? Sangat yakin, Peggy yakin banget tidak bersalah. Kenapa keyakinan itu muncul Pak? Apa yang membuat Anda yakin? Karena dia jujur, dia ngomong apa adanya, seadanya dia ngomong apa. Dan Bapak juga percaya dengan hukum di Indonesia yakin, ini? Iya, bahwa keadilan itu ada. Pak Rudi, tetapi kemudian muncul berbagai tudingan juga, berbagai pernyataan bahwa nampaknya bisa jadi kemudian Peggy bisa kembali masuk untuk diperiksa dan juga disematkan kembali status tersangka usai putusan pra-peradilan. Anda merasa bagaimana Pak? Saya serahkan sama kuasa hukumnya Peggy. Baik Mbak Maria, selamat malam para pemirsa sekalian. Saya selaku kuasa hukum dari orang tua dari Peggy, Bapak Rudi, menyampaikan terima kasih bahwa keadilan di Indonesia ini ternyata masih bisa kita harapkan. Bahwa semata-mata kita hadir di sini adalah dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Perlu diketahui bahwa kami juga memegang kuasa dari 6 terpidana yang masih terhukum di seumur hidup di lapas di Cirebon, kasus Cirebon ini. Termasuk ada 4 saksi dan keluarga mereka, semua kuasanya di kami. Ya, tentu hasil prapit ini, kasus Peggy ini akan berpengaruh. Kami sedang mengumpulkan novum ya, bukti-bukti baru untuk kami mengajukan peninjauan kembali kepada 6 terpidana yang kami pegang. Bukan hanya Saka saja berarti, termasuk 6 terpidana lain ya Pak ya? Saka kami tidak pegang, kami 6 aja. Kami 6 aja yang semuanya seumur hidup yang sudah inkrah itu, ya kan? Tentu kami harus tolong ini, kami karena berkiprah di sini atas nama dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia di bawah pimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan. Tapi kan tentunya kasus dan juga yang dialami oleh Peggy tidak sama dengan ke-6 klien Anda lainnya Pak? Oh iya, artinya bahwa setidaknya, makanya saya bilang bahwa rangkaian peristiwa yang dituduhkan di dalam dakwaan maupun putusan itu kan ada dari mereka didakwa ini 340 bersama-sama 11 orang. 8 ini sudah dihukum, 7 masih ada di dalam, 1 sudah bebas, Saka. Ya kan? Yang 3 ini yang kemudian ketika Peggy ditangkap ada 2 dinyatakan buron. Dinyatakan fiktif ya, buronan DPO itu, yaitu Dani dan Andi, ya kan? Pertanyaan saya bahwa 3 orang ini dituduh bersama-sama dan punya peran masing-masing di dalam dakwaan dan di dalam putusan tadi, ya kan gitu kan? Kalau ini dinyatakan tidak bisa atau dinyatakan fiktif oleh Polda yang 2 ya, Dani dan Andi ketika menangkap Peggy, ini kan menjadi pertanyaan buat kami karena di dalam uraian dakwaan dan juga putusan Andi dan Handi ini ya, inilah yang membawa jenazah atau tubuh mereka, memindahkan mereka ke flyover. Kemudian adalah bahwa mereka ini punya peran, dituduh ada yang memperkosa, ada yang menusuk, ada yang menimpuk. Kalau ini mereka dinyatakan fiktif, berarti rangkaian peristiwa ini kan tidak ada. Siapa tiba-tiba tubuh ini bisa pindah ke flyover? Ini kan tentu berbeda. Karena dasar inilah yang membuat klien kami dihukum sekarang. Ya. Termasuk seperti ini Bapak, termasuk dari pihak keluarga Vina juga ingin bersuara. Kita dengarkan terlebih dulu Bapak. Kita dengarkan terlebih dulu Kak Marliana. Karena kami juga ingin mendengar pihak keluarga Vina ingin menuntut kasus ini segera terungkap, segera tuntas. Tapi sepertinya sekarang alurnya di luar dugaan banyak pihak, Kak Marliana. Tanggapan Kakak untuk Peggy sendiri yang akhirnya pra-peradilan dikabulkan seperti apa Kak Marliana? Silakan Kak. Baik, kalau tanggapan saya pribadi dengar Peggy bebas ya ikut senang ya, karena kan memang seharusnya kalau yang tidak bersalah itu seharusnya memang dibebaskan gitu kan.
Beda dengan pelaku, kalau memang itu pelaku yang harus dihukum. Tapi kalau memang bukan pelaku ya harus bebas. Kan kasihan kalau memang dia tidak bersalah terus dihukum gitu kan. Tapi ini sesuai dengan harapan keluarga karena seingat kami Kak Marliana dari kuasa hukum keluarga Vina juga sempat curiga kenapa begitu cepat penetapan tersangka, penangkapan Peggy Setiawan ini. Ya, kalau curiga ya, karena kan memang sudah 8 tahun gitu kan setelah viral, kok sangat mudah sekali menangkapnya gitu. Ya sedikit aneh sih kalau saya mah. Ya, artinya kan kemudian dengan dibatalkan ya status tersangka terhadap Peggy ini, kasus ini semakin rumit lagi. Siapa buruan yang dimaksud dan juga bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus Vina dan juga keadilan bagi keluarga Anda, Kak Marliana. Adakah kemudian kejanggalan-kejanggalan yang dicurigai? Sejauh ini belum ada ya. Ya mungkin bisa saya tambahkan, artinya saya dari kuasa hukum keluarga Vina. Artinya kalau kejanggalan itu ya kita namanya siapa Pak? Kami cantumkan dulu di layar Pak. Ya, saya dengan Zulfikar dari kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman dan Wanwan. Baik Bang Zulfikar, silakan dilanjutkan Bang. Ya, artinya kalau untuk kejanggalan itu sebetulnya kalau kita melihat dari putusan-putusan sebelumnya pun sebenarnya kalau kita lihat banyak terjadi kejanggalan. Tapi sekarang kita sudah apa boleh buat? Sekarang sudah ingkrah gitu kan. Dan kita kembali ke awal lagi sekarang setelah Peggy dibebaskan kan begitu. Artinya 3 DPO muncul lagi, ya mau nggak mau itu harus diperhatikan dari pihak kepolisian. Kira-kira seperti itu. Dan Pak Zulfikar malam hari ini dari kuasa hukum 6 terpidana lainnya merasa mereka juga bagian dari korban. Mereka juga tidak sesuai dengan kronologi kepolisian. Pak Zulfikar. Kalau saya tidak melihat itu ya, artinya kalau toh memang itu ada kejanggalan ya sebaiknya di PK itulah hal yang tepat begitu. Artinya nanti tinggal hasil dari PK apa ya tinggal ditunggu aja kan gitu. Tapi kalau dari sekarang yang ada ya seperti yang dari Bang Hotman sampaikan pun tim pencari fakta intinya sih seperti itu. Dari awal sekali untuk diselidiki lagi kasus. Kira-kira begitu. Anda yakin bahwa kasus ini akan segera tuntas? Keyakinan kami, ya yakin akan tuntas. Ya Mbak, saya mau tambahkan. Tadi sore baru kami mengunjungi para terpidana di lapas. Dari situ kami langsung menuju ke Jakarta. Kami bertemu dengan para terpidana, tadi kami memastikan selaku kuasa hukum kepada mereka. Saya katakan bahwa benar kalian tidak pernah kenal Peggy. Semua menyatakan tidak mengenal Peggy. Itu satu harus jadi catatan. Yang kedua, bahwa apakah 2 DPO yang lain itu mereka kenal. Mereka juga nyatakan tidak kenal. Lalu kami tanyakan, dari mana munculnya nama-nama itu? Ya kan, lalu mereka bercerita, tadi sudah di konferensi pers oleh Kang Deddy Mulyadi, tadi sore di lapas bersama dengan kami, ya kan. Dikatakan bahwa mereka mengenal oleh karena kesaksian seorang juga terpidana seumur hidup, Sudirman namanya, ya kan. Berbicaralah Sudirman menyebutkan banyak nama, ya kan. Yang ketika disebutkan sekarang Sudirman pun mengatakan di antara 3 DPO itu dia nggak kenal, makanya dinyatakan fiktif. Tapi Bapak harus hati-hati juga Pak, karena Bapak menyeret 6 nama lainnya dan itu bisa mencoreng prosedural pihak kepolisian. Ini berisiko untuk proses penyelidikan pihak kepolisian. Tapi bukan Romeda ya. Ya, Bung Fitra. Pak Jutek Bongso tadi mengatakan bahwasannya semua terpidana ini yang 6 orang ini korban juga. Tunggu dulu. Yang 6 terpidana tadi beliau baru ke lapas katanya jadi tidak mengenal yang namanya Peggy. Kan begitu. Pertanyaan saya kepada Bung Jutek Bongso karena Bung Jutek Bongso ini adalah salah satu pengacaranya Sudirman. Enggak, Sudirman kita nggak pegang. Sudirman nggak pegang. Nggak pegang. Jadi 6 orang ini siapa-siapa saja? Yang 6 orang ini yang kami pegang adalah Eka Sandi, Supriyadi, Hadi, Rivaldi, Eka Sandi, Jaya. Oke. Pernah nggak Jutek Bongso menanyakan kepada kliennya ini di dalam BAP dia pernah menyebut nama Peggy? Enggak. Mereka tadi kami confirm. Enggak. Pernah nggak Bung Jutek Bongso ya melihat BAP-nya ya di antara 6 orang ini mereka ada menyebut nama Peggy di BAP? Gini,
Bukan, pertanyaan saya itu. Jadi apa namanya, kami kan berpatokan itu. Betul, mereka mencabut itu semua, itu ada di berita acara, di persidangan mereka cabut yang saya kembali tanya. itu. Pernah nggak mereka menyebut nama Peggy di dalam BAP? Itu yang saya tanya tegas. Pernah atau tidak? Tidak pernah. Di BAP? Tidak pernah. Itu ada yang katanya si Jaya itu pernah sebutkan oleh karena ada todongan. Ini menurut pengakuan mereka ya. Ada penodongan senjata. Ini kita kan nggak tahu, ini baru perkataan mereka. Makanya kan kita akan uji nanti bahwa ini semua. Kami kan hanya ingin menegakkan saja keadilan, kan gitu kan. Jadi bahwa begini, semua Bung Jutek, temuan ini kami akan bawa ini menjadi polisi Artinya? melakukan penyidikan terkait dengan perkara tersebut karena ada nama yang disebutkan oleh terpidana. Ya Sudirman yang menyebutkan nama-nama itu ya. Jadi saudara pelajari lagi lah BAP-nya itu dan baca lagi kan gitu. Saya nggak mau sebut itu karena ini sedang proses hukum juga, saudara juga sedang PK, saya hormati itu ya. Jadi jangan juga kita di sini menyalahkan pihak kepolisian. Oh enggak, Ya? kita nggak menyalahkan. Tunggu dulu, saya luruskan dulu sini. Artinya apa? Yang disebut seperti Dani, Peggy, Andi dan kawan-kawan itu adalah hasil daripada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang keluar dari mulut para terpidana. Terlepas klien saudara itu mencabut keterangannya di BAP, itu merupakan hak ingkar saudara, klien saudara, nggak ada masalah itu. Tapi perlu saya tegaskan di sini ya, bahwasannya di antara klien saudara itu pada tanggal 4 Januari 2017 dahulunya itu telah mengajukan pra peradilan. Oke. Ya, dan itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Artinya mengenai syarat formilnya itu sudah diuji. Yang kedua, pada tahun 2019 juga klien saudara ya telah mengajukan gerasi. Syarat mengajukan gerasi itu ya artinya mereka mengakui perbuatannya. Ya, Bapak-bapak sebelum kita beredarkan nama lain, kita boleh balik ke Peggy Setiawan. Bapak ditahan dulu karena Peggy Setiawan sudah bergabung bersama kita. Sampai di sana dulu, Bang. Mas Peggy Setiawan, kami dengar setelah Anda bebas, Mas Peggy ingin langsung menyampaikan ke pihak keluarga Vina, ke kakaknya Vina langsung, Marliana. Mas Peggy. Dari kakaknya Vina itu gimana? Ada kakaknya Vina mau ngucapin apa? Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi pertama ingin mengucapkan bela sungkawa dan ya ibarat saya turut berduka cita atas meninggalnya saudara Vina dan semoga amal ibadah beliau bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa diampuni dosanya dan bisa ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada awalnya sebenarnya tidak ada masalah sedikit pun tentang saya, tidak ada sedikit pun sangkut pautnya dengan saya, namun dari hati nabi saya mengucapkan bela sungkawa. Siap. Iya, Mas Peggy, tadi sempat disampaikan juga oleh Kak Marliana bahwa turut senang, turut bahagia, keadilan berpihak kepada Anda, begitu ya? Iya, selain tadi Anda turut berbela sungkawa, apa yang kemudian akan Anda lakukan usai Anda saat ini dinyatakan bebas dari status tersangka? Akan berkunjung kemudian ke pihak keluarga? Ya, yang pertama saya ingin kumpul dulu bersama keluarga, melepas rasa rindu yang selama ini saya pendam di dalam. Dan setelah itu saya mulai kembali untuk merangkai kehidupan baru dan merangkai melanjutkan mimpi dan cita-cita hamba dan cita-cita saya itu bisa melanjutkan pekerjaan. Mas Peggy kami dengar akan bertemu dan juga meladeni apa yang dinyatakan oleh saksi lainnya bernama Aib, Mas Peggy. Bahkan ada pernyataan diluruskan ya Mas Peggy ya kalau salah ya. Mas Peggy siap debat dengan Aib bahwa kesaksian yang ia lontarkan itu keliru. Maksudnya gimana Mas Peggy? Betul Mas? Insya Allah. Insya Allah. Jadi saya serahkan sama Pak Tony. Oke. Sudah ada komunikasi yang dibangun Mas? Nah, saat ini saya belum tahu. Jadi saya menyerahkan semuanya sama Pak Tony. Oke. Nah, Mas Peggy, akankah kemudian berkunjung kepada pihak keluarga Vina untuk secara langsung menyampaikan bela sungkawa dan juga turut mendukung proses hukum yang berjalan? Kalau soal itu saya tidak, karena ini bukan sama sekali saya tidak ada kepentingan buat dari mereka karena saya tidak kenal mereka semua. Dari sebenarnya dari lubuk hati saya paling dalam saya ingin bertemu, namun saya serahkan lagi pada kuasa hukum. Jadi biar mereka yang menentukan itu gimana. Kak Marliana, ada yang disampaikan? Kak, silakan secara langsung kepada Peggy Setiawan. Saya terima kasih ya atas doanya, atas
atas dukungannya. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih dan saya minta maaf karena kasus adik saya Anda ikut terbawa. Alhamdulillah Pak Bu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan doa Ibu. Semoga saya juga mendoakan, saya juga keluarga adik-adik saya dan seluruh tim saya mendoakan semua Ibu dan seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh netizen yang ada di Indonesia ini mendoakan semoga pelaku yang sebenarnya itu bisa tertangkap dan bisa terungkap agar semua masalah ini bisa tuntas, agar masalah ini bisa terang benderang dan agar supaya keadilan di Indonesia ini tetap ditegakkan, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, meskipun yang benar disalahkan dan salah disalahkan. Insya Allah itu. Baik Mas Peggy dan juga Kak Marliana, kami juga ingin sebenarnya keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Tapi berbicara mengenai prosedural polisi, karena awalnya sempat ada konvers mengenai status Peggy, kemudian peran Peggy, tapi nyatanya semuanya terbantahkan. Sesaat lagi dari Purnawirawan akan langsung menanggapi Irjen Pol Roni Sompi. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Mas Peggy sudah bisa mendengar suara kami, Mas Peggy? Mas Peggy? Mas Peggy, di sini ada narasumber lain yang ingin bertanya. Waalaikumsalam Mas Peggy, ada praktisi hukum tadi, siapa lu yang mau bertanya? Pak Fedrik? Silakan Pak Fedrik, langsung ke poinnya Pak ya. Mas Peggy, bisa dengar suaranya? Halo? Ya, bisa dengar suaranya Saudara Peggy? Oke, kami sedang coba perbaiki komunikasi kami bersama dengan Peggy Setiawan, Bang Ferry. Apa yang kemudian menjadi janggal dalam hal ini, kalau Anda lihat? Begini, pertama yang saya mengucapkan selamat pada Saudara Peggy bisa terkabulnya permohonan prapernya. Namun, perlu saya ingatkan, praper ini kan hanya pemeriksaan tindakan penyidikan dalam masalah formil, ya, prosesnya. Tidak menyentuh masalah materi pokok perkara, sehingga tidak bisalah dinyatakan dia tidak bersalah. Baik dalam hal ini yang dikatakan oleh ayahnya Peggy bahwa dia yakin tidak bersalah. Memang orang tua semua pasti mengharapkan dan mengakuin dan pasti akan mempertahankan anaknya tidak bersalah. Namun ini kan belum ada pemeriksaan pokok perkara. Materi pokok perkara sama sekali belum disentuh. Oke, artinya menurut Anda yang kemudian ditetapkan oleh Hakim Eman adalah proses penetapan tersangkanya. Tetapi itu hanya formilnya status saja. tersangkanya belum tentu begitu. Ya, bukan status tersangkanya, kasusnya. Karena begini ya, bahwa terhadap putusannya praper, saya setelah mempelajari putusannya praper yang ini saya cetak di sini, memang saya menemukan banyak catatan-catatan. Saya tidak punya wewenang mengatakan ada kekeliruan. Saya bagian mana Pak? Bisa ditunjukkan Pak? Bisa sambil langsung saja poinnya. Bagian mana? Sambil kami perlihatkan ke layar. Mohon maaf Bapak, saya pegang. Ya, ini adalah putusan praper. Ya, di sini itu kan ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim tunggal. Dalam hal ini yang bisa saya sampaikan pertama, contoh kan. Hakim telah melakukan penyimpangan daripada dasar hukum NKRI dan Eropa kontinental. Kita ini berlaku hukum positif. Hakim tidak berwenang dalam hal ini melakukan penafsiran terhadap hukum. Hukum itu hanya kaku. Kita hanya mengikuti apa yang tertera di dalam hukum tersebut dan apa penjelasan dalam ayat per pasal. Kedua, dalam hal ini, bahwa dalam pertimbangan MKRI halaman 98 alinea 13 hingga alinea 24 putusan MKRI nomor 21 PUU 2014 sebagai landasan hukum yang diterapkan dalam pemeriksaan sidang prapel itu tentu adalah keliru dan tanpa alas hukum. Mengapa saya mengatakan demikian? Coba kita membaca apa isi daripada pertimbangan hukum daripada 21 PUU 2014. Pertimbangan hukumnya di sana itu menyatakan bahwa sebaiknya itu tersangka sebelum ditangkap atau ditahan dilakukan pemeriksaan. Namun di Indonesia yang berlaku itu adalah amar putusan, bukan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum. Itu fatal sekali digunakan. Dua poin itu boleh langsung ditanggapi Bapak. Dua poin itu bisa ditanggapi kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Pak Fedrik. Silakan mau ditanggapi. Oke, silakan. Bang Isan, Nasruddin.
hanya sebatas keberhasilan di tingkat formil tapi material belum sepenuhnya. Iya, kalau terkait dengan keberhasilan di tingkat formil memang ranah pra-peradilan seperti demikian. Kemudian juga bahwa pemeriksaan kami paham benar bahwa ini pemeriksaan formil. Hanya menguji penetapan tersangkanya sah atau tidak, tapi merujuk dari putusan yang disampaikan kemarin, di situ sangat jelas bahwa mulai dari DPO-nya sampai penetapan tersangkanya, ya kan. Kemudian seperti yang Pak Fredrik tadi sampaikan, rujukannya memang betul bahwa dia sampaikan di pertimbangan hukum. Ya. Di pertimbangan hukum, hakim kemarin menjelaskan memang betul bahwa dalam pertimbangan hukum ini, karena ini maknanya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, maka tidak boleh dilihat hanya sekedar amarnya. Itu pendapat hakim. Jadi dia masukkan juga ini merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum tersebut. Hakim sudah menjelaskan bahwa memang klien kami Peggy Setiawan pada saat ditetapkan tersangka tidak terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan calon tersangka. Seharusnya itu yang menjadi dasar, harusnya itu yang dilakukan. Tapi ternyata pihak Polres Jawa Barat tidak melakukan demikian. Makanya permohonan kami menjadi dasar dikabulkan. Salah satunya seperti itu. Ya. Bu Fredrik. Ya, kan? Itu justru di mana terjadinya kekilafan hakim. Hakim itu tidak punya wewenang menafsirkan. Dia itu menafsirkan. Hakim itu hanya kaku mengikuti hukum positif yang berlaku. Bagaimana pertimbangan itu dijadikan sebagai landasan hukum, yang dimana amar putusan sama sekali tidak ada cantumkan bahwa sebelum penangkapan wajib diperiksa. Tidak ada. Silakan periksa amar putusan, atau perlu saya bacakan di sini. Ya. Kedua, dalam hal ini majelis hakim juga dalam hal ini mendalihkan dengan pasal 31 Perkap 14 tahun 2012. Saya bacakan ya. Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat dalam daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang. Ini pasalnya sangat jelas, tetapi ditafsirkan oleh hakim bahwa ini adalah peraturan bahwa baru bisa masukkan ke DPO kalau sudah diperiksa 3 kali. Ini penafsiran dari mana? Artinya tafsir hakim salah? Ya salah, sangat keliru. Sangat kalau Maka yang dalam kemarin, hal ini begini. yang jelas, saya hanya menyarankan pada pihak Polda Jawa Barat khususnya ini kan, buat laporan ke KJ bahwa dalam hal ini telah terjadi namanya penyalahgunaan di luar kewenangan yang ada. Dalam hal ini etika Hakimnya dianggap salah, Bang. Telah dalam hal ini yang dilanggar. terkait tadi sama pelanggaran yang silakan saja kalau mau melakukan itu seperti kan. yang dilakukan oleh Polda NTT sama Baris yang kami Krim. lihat bahwa kedudukan putusan terhadap putusan ini Peggy Setiawan, tersangkanya dia sudah clear, sudah tidak ada kaitan. Memang sejak awal kami melihat bahwa sebenarnya persoalan ini kan kita melihat dari seluruh bukti. Ini selalu dikaitkan Setiawan adalah Peron. Ini yang menjadi diskusi kami dengan tim-tim bahwa ini bukan, ini adalah figur yang berbeda. Makanya kami sangat confident pada saat mengajukan permohonan ini di bagian mana? Kami sebutkan itu pada saat pihak termohon mengajukan bukti surat. Di tim kami sudah menjelaskan bahwa saya mengatakan begini, ketika pihak termohon menyampaikan sampai puluhan surat, maka kami memiliki dugaan ragu-ragu dalam memiliki alat bukti. Pihak termohon mengajukan bukti sebanyak 72. Kalau seandainya memang betul Peggy Setiawan adalah Peggy Peron, enggak usah banyak-banyak, 1-2. Apalagi kalau didukung oleh scientific evidence, 1 aja cukup. Itu sudah ada berkaitan, tapi ini memang ditarik dan kemudian dicocok-cocokkan. Pak Fredrik, ini apakah cocokologi, Pak Fredrik? Menurut begini ya, kalau masalah barang bukti 1 atau 100 itu adalah kebijaksanaan daripada dalam hal ini termohon dan adalah wewenang daripada hakim untuk menilai. Namun dalam hal ini saya tambahkan tadi yang pembicaraan tadi kan, bahwa majelis hakim dalam hal ini telah melanggar Undang-Undang 12 tahun 2011
tentang terbentuknya perundang-undangan pasal 7, hierarki dari perundang-undangan. Di mana itu yang paling tinggi jelas tentu semua juga tahu ya, itulah Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, dan itu Perkap. Itu jauh di bawah Undang-Undang nomor 8 tahun 2000, nomor 8 tahun 2000, nomor 8 tahun 1981, KUHAP. Kemudian begini, Mas. Di KUHAP itu tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa tersangka tidak boleh ditangkap, wajib diperiksa terlebih dahulu. Tetapi pertama, hakim telah membengkokkan isi daripada pasal 31. Yang dimana tidak ada kata-kata pasal tidak bisa masukkan ke DPO. dalam Mahkamah Konstitusi itu yang menjadi rujukannya. Kalau kita berbicara masalah DPO, maka rujukannya adalah Perkap. Rujukannya adalah Perkap. Perkap iya kan? di bawah KUHAP. Penentuan DPO di dalam Perkap nih, dalam Perkap nomor yang tahun 2012 itu jelas sekali harus dulu dilakukan pemanggilan baru menetapkan orang tidak DPO. ada telah 3 kali dipanggil tidak hadir, bisa dimasukkan ke sana, jangan ini sama sekali dibalik. belum pernah dipanggil. Tidak ada. Sama sekali tidak belum perlu pernah dipanggil. Bagaimana Kalau itu dalam pemeriksaan orang rutin. DPO. Kalau tidak orang pernah tersangka dipanggil 3 kali nggak datang Ya, masuk DPO. Tidak pernah dipanggil, Mas. Itu nggak benar. Itu tidak benar. Tidak pernah dipanggil. Ya. Bagaimana cerita? Kedua dalam hal ini yang saya perlu saya sampaikan ya. Dalam pelaksanaannya ini kan kita kenal namanya actori incumbent probatio. Kan? Di mana pemohon punya kewajiban oleh hakim membuktikan bahwa apa yang dipasangkakan itu tidak benar. Seperti contoh, pemohon dalam hal ini bisa buktikan DNA-nya beda, kan? Kemudian misalkan dia punya golongan darah beda. Keliru Ciri khas lagi dan ini lainnya. karena Itu ini harus konsep buktikan. adalah pra-peradilan. Bukan Kami yang menuduhkan pihak bergantian. termohon. Harusnya termohon yang membuktikan. Kok kami harus membuktikan Sekarang itu? apakah Itu pemikiran keliru kalau menurut kan kami. pernah tahu Iya, namanya kan? actori incumbent probatio. Tapi itu dalam hukum konteks itu. pra-peradilan itu tidak hukum. jangan Hukum harus ditarik-tarik ditaati. lagi. Jangan ditarik Coba lagi. tanyalah Keliru sama ini itu. mantan hukum hakim agung. Apakah dalam Dalam actori incumbent pra-peradilan probatio kami kan harus menuduhkan berbalik? nih, sebenarnya simpel. Nah, itu keliru. Sebenarnya simpel. Kami pihak termohon menuduhkan bahwa kepolisian salah SOP. Seharusnya mereka tunjukkan, oh tidak. Ini Kami sudah punya putus saja bukti. masih yang harus berdebat. Kami membuktikan punya salah, bukti. Bukannya Hakim Eman Sulaiman harus kita hadirkan malam hari ini di Carta Demokrasi. Kami akan segera kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Langsung saja tanpa berlama-lama, ini sudah tersambung kembali bersama kami, Peggy Setiawan. Selamat malam Mas Peggy, sudah terhubung kembali ya Mas? Ya, selamat malam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Kami juga ingin menghubungkan yang kangen sama Mas Peggy. Ada Bang Fitra di sini, silakan Bang. Baik. Assalamualaikum, Bang. Adikku Peggy, kumaha damang atuh kabarna? Alhamdulillah saya Bang. Alhamdulillah baik ya. Jadi begini adik, kalau saya mewakili keluarga almarhum Eki, apa yang saudara sampaikan kepada keluarga almarhum Eki pada malam hari ini? Pertama, berduka cita dan prihatin atas kejadian ini. Saya berduka cita, semoga amal ibadah dia diterima sisi Allah SWT, dan semoga dia diampuni dosanya dan ditempatkan di surga Allah SWT. Dan saya semoga Jadi saudara ikut berbelasungkawa ya terhadap almarhum. Saya ingin menyampaikan juga kepada para keluarga, baik keluarga adik ya, di dalam saat ini boleh kita berbahagia, tapi kita jangan bereuforia. Mengingat ada orang yang menderita di sini, 2 anak manusia yang telah meninggal dunia. Harus tetap kita berdoa, semoga almarhum diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Pertanyaan selanjutnya, karena memang ini sudah ada putusan pengadilan, saya selaku praktisi yang sportif menghormati itu, apa yang diputuskan hakim harus dianggap benar, sebagaimana asas res judicata pro veritate habetur. Saya ingin menanyakan kepada adindaku ini, apakah adinda kenal yang namanya dengan Ipan? Gimana Pak? Apakah adinda kenal yang namanya Ipan? Ipan Ya. siapa? Kenal nggak yang namanya dengan Ipan Ipan? siapa Bang katanya Bang? Ipan siapa Bang? Ipan aja panggilannya Ipan gitu.
Saya itu kurang kenal bang. Kurang kenal. Oke. Lanjutnya. Tapi abang nanya jangan Nilam Cahaya. jangan kayak penyidik abang nanyanya. Bukan, saya bertanya dulu kan. Karena kan ini terkait dengan pra peradilan juga karena ada. Tapi sebentar Bang Pitra, apakah Bang Pitra punya hubungan mungkin dengan Eki, dengan orang tua Eki, pernah mungkin menjadi Anda di situ wakil Eki? Ya, keluarga beliau itu ya salah satu keluarga beliau itu adalah sahabat baik saya. Jadi sahabat baik saya itu wajib saya perjuangkan. Siapa Bapak? Siapa namanya? Itu saya rahasiakan. Oke. Lanjut ke pertanyaan dulu ya. Lanjut. Pertanyaan dulu ya. Tapi nanyanya jangan kayak penyidik Bang ya. Apa harapan Adinda setelah lepas? Gitu loh. Dan dikeluarkan dari Polda Jawa Barat. Apa harapan Adinda setelah dikeluarkan dari Polda Jawa Barat? Ya semoga harapan saya dari maksudnya dari diri saya apa dari mana bang? Secara pribadi Pak ya? Ya secara pribadi apa harapannya kepada pihak kepolisian gitu? Ya, terutama harapan saya mengucapkan terima kasih dulu pada pihak kepolisian atas juga ya ini saya jadikan sebagai motivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya anggap ini adalah pembelajaran saya untuk bisa lebih baik lagi untuk kedepannya dan terima kasih banyak selama saya di dalam itu saya mendapatkan banyak hikmah sekali, banyak dukungan dari teman-teman dan banyak saya bisa lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih banyak. Jadi harapannya saya semoga aja pihak polisi itu jauh lebih baik lagi dalam menangani hal seperti ini. Oke. Masuk pertanyaan Jadi, apa sih Bang? Nah, pertanyaan terakhir ini nih yang agak sensitif ya Adinda ya. Ini tolong jangan tersinggung, kan gitu. Saya lihat di tangan kanan Adinda itu ada tato gitu. Bisa diperlihatkan nggak tatonya itu ke atas gini? Oh iya benar. Bisa diperlihatkan nggak ke atas? Soalnya keren banget gitu. Bisa bang. Ya, bang. Oke, itu tato gambar apa? Bintang bang, bintang. Bintang. Siap. Tahun berapa itu dibuat tato bintang itu? Ini 2015. Tahun 2015 ya? 2016 bang. Sama siapa buatnya itu? Yang ini sama si Inu. Apa yang menginspirasi sehingga tatonya itu tato bintang? Inspirasi saya dengan main bola bang. Yang bernama siapa itu? Ilfir Jaha dan saya juga kebetulan gemar banget sama Onadio Leonardo. Itu kan kalau vokalis film Minta itu tatonya bintang ada di tangan. Dan yang pertama itu ya Ilfir Jaha sih. Kan bisa di leher ini ada tato bintang. Itu inspirasi lagi. Oke. Karena kebetulan saya suka tato. Pertanyaan terakhir. Tadi katanya terakhir Bang. Terakhir lagi nih. Merek bajunya apa? Kesempatan nih, apabila ada kesempatan. Apakah saudara mau bertemu dengan keluarga Eki? Apabila ada kesempatan melalui saya, apakah saudara bersedia bertemu dengan keluarga Eki? Ya, dalam hati pribadi saya, insya Allah saya mau. Namun, jika ini memang bukan urusan saya karena saya sama sekali tidak ada kaitannya dengan korban. Bukan, tidak pertanyaan saya itu bersedia atau tidak itu aja. Saya serahkan semuanya pada pihak kuasa hukum. Bersedia tadi Bang. Dia udah katakan mau tadi kan? Tunggu dulu. Bersedia tadi Bang. Dia katakan mau, jangan diulang-ulang lagi. Saya bertanya, sabar dong. Ya kan ini jadwal saya, saudara tadi udah teriak-teriak di situ sama. Tapi Bang Pitra kenapa khusus hanya ke Eki saja? Ke Vina tadi sudah bersedia, ke Eki juga barusan dijawab. Anda mewakili keluarga Eki Bang. Karena begini, kenapa saya bertanya dengan keluarga Eki? Saya melihat keluarga beliau ini sangat menyedihkan sekali. Dan sampai saat ini masih terpuruk karena hilangnya putra kebanggaan dan kesayangannya. Jadi saya kira Bapak Ibtu Rudiana ini perlu juga diberikan apresiasi ya oleh Kapolri maupun Kapolda karena dengan gigih mengungkap tabir atas kematian anaknya ini yang semula itu dikatakan laka lantas. Banyak yang bertanya juga Ternyata itu adalah pembunuhan yang menewaskan 2 anak manusia. Apabila itu dahulunya didiamkan oleh keluarga Eki almarhum, ayahnya Rudiana diam terkait dengan permasalahan tersebut, maka kasus tersebut tutup dengan permasalahan laka lantas. Tapi sampai sekarang ayahnya Eki Rudiana belum muncul ke permukaan Bang. Kami menunggu sekali suara dari Bapak Belum muncul. Rudiana bilang, Bang, tolong perjuangkan almarhum Bang. Kata dia ke beliau. Terus terang nih, saya tidak ada kepentingan di sini. Saya bersama dengan istri saya dan anak-anak saya terpukul dengan kematian beliau ini. Itu baru disampaikan, baru-baru ini? Sudah lama. Ini saya ungkap aja di sini. Kenapa? Jadi silahkan netizen menghujat saya.
Tapi tujuan saya sangat mulia, yaitu mengungkap siapa pembunuh dari permasalahan ini. Silahkan netizen menghujat saya. Tujuan saya mulia, membantu saudara saya Rudiana agar terbalaskan, agar almarhum tenang di alam sana. 3 DPO kita sepakat dicari. Akan tetapi saya minta kepada masyarakat juga, berikan informasi, berikan bukti kepada pihak kepolisian. Jangan kita selalu menyerang pihak kepolisian dengan isu-isu yang lainnya. Mereka juga butuh bukti. Mereka juga membuka hotline. Apa yang Anda ketahui sampaikan kepada pihak kepolisian. Karena untuk Peggy Setiawan tidak ada sangkut pautnya, Bang Pitra. Untuk nama Peggy Setiawan tidak ada sangkut pautnya. Trial by the medsos, peradilan media sosial. Hubungannya dengan Peggy Setiawan bagaimana? Tidak ada kaitannya kata Peggy. Oke, yang pertama, hubungan dengan yang bersangkutan tentu ini dalam satu kesatuan bingkai dari para keterangan-keterangan terpidana. Oke? Meskipun dibantah tidak ada yang dikenal? Yang membantah Peggy silahkan. Akan tetapi penyidik melakukan on the track dalam kasus ini karena ada keterangan. Termasuk dari keterangan Sudirman dan kawan-kawan. Ada informasi dari terpidana-terpidana. Kredibel Bang pernyataan itu? Ya polisi harus tegak lurus memeriksa itu. Dan memastikan apakah benar pelakunya atau tidak. Nah kalau memang sumpahnya tidak benar, ada upaya hukumnya lakukan ya pra-peradilan seperti itu. Jadi saya kira itu ya, karena memang ini sudah ada putusan, saya pribadi dan Bapak Rudiana patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung. Akan tetapi tolong diingat, putusan ini bukan mengakhiri peristiwa pidana. Pidananya tidak gugur seperti itu. Saya minta juga kepada penyidik, apabila ada bukti lain yang cukup dan sah terkait dengan permasalahan ini untuk pengungkapan 3 DPO ini, tolong dibuat sprindik baru. Tapi apabila memang kasus ini yang ditersangkakan kepada Peggy itu tidak cukup bukti ataupun tidak ada buktinya, tolong ini dihentikan. Baik, kita karena ini menguras energi kita semua. Bang Pitra, dulu. Kita ke Sompi, proses penyelidikan terhadap Peggy Setiawan yang akhirnya semuanya mentah tidak diterima oleh pihak pengadilan. Pihak pengadilan mengabulkan pra peradilan Peggy Setiawan. Pak Roni Sompi, apakah ada kesalahan prosedural, ada ketidakprofesionalan Polri? Anda melihat itu Pak? Baik, terima kasih Mas Andro dan juga Mbak Maria. Pertama, kami dari organisasi Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia yang ketuanya adalah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Ito Sumardi. Pertama menyampaikan terima kasih karena dari ISPI ini diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara dialog yang sangat luar biasa malam ini. Saya mewakili tentunya pertama hadir di sini ada ayahnya Peggy Setiawan, ya. Juga tadi ada Peggy Setiawan juga hadir. Betul, masih tersambung Pak bersama kami. Ya, tentunya kami berempati, ya, berempati dan sangat menghormati putusan Pengadilan Negeri Bandung atas gugatan pra-peradilan yang sudah mengabulkan apa yang menjadi materi gugatan dengan 9 amar putusan. Nah, karena ada di antara amar putusan itu antara lain melepaskan Peggy Setiawan dari status tersangkanya, kemudian juga menghentikan proses penyidikan dengan tersangka tentunya Peggy Setiawan. Nah, hal ini saya sebagai sarjana ilmu kepolisian dan juga kebetulan saya mengikuti pendidikan hukum sampai tingkat doktoral. Kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh penyidik Polri, tentu ini kita melihat kembali pada tahun 2016. Tentu pada saat proses penyidikan berlangsung, suasana
saat itu tidak seperti sekarang ini gegap gempita, ya. Nah, kenapa? Tentu kasus itu tidak viral. Tapi karena ada perjuangan dari keluarga korban, sehingga kasus yang tadinya dikira adalah kasus kecelakaan lalu lintas karena ada rekayasa dari para pelaku, di mana sebagian dari pelaku ini, yaitu 8, sudah dinyatakan sebagai terpidana dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon, sudah sampai ke tingkat MA. Pak Roni, tapi kami seperti tidak sepakat dengan kata Bapak menyebutkan dulu tidak viral. Jangan sampai ada ungkapan no viral, no justice, Pak Roni Sompi. Kami inginnya semuanya tetap sesuai dengan ranah penyidik, sesuai dengan keadilan, sesuai dengan kebenaran. Ya. Bukan masalah viral atau tidak viral kan Pak? Ya, makanya saya kan tidak fokus kepada masalah viral. Betul. Kan ini kita berupaya memberikan penjelasan sebagai bagian dari apa yang tadi diminta oleh Mas Andro, ya. Lanjut, Pak. Nah, di dalam proses penegakan hukum kita tahu bahwa tujuan dari penegakan hukum ada 3. Yang pertama kepastian hukum, yang kedua adanya keadilan hukum, dan yang ketiga adanya manfaat dari penegakan hukum itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa proses penegakan hukum kalau di tingkat penyidikan, memang penyidik ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sacipto Raharjo, seorang begawan sosiologi, bahwa penyidik ini adalah hukum yang hidup. Karena kalau tidak ada penyidik, maka hukum yang ada di undang-undang itu, yang di buku itu, tidak mengejawantah. Jadi kita juga harus menghormati apa yang dilakukan oleh penyidik, karena penyidik bekerja tentu berdasarkan ada sebuah kejadian. Oke, Pak Roni, mohon maaf saya potong Pak Roni. Artinya kemudian melihat pertimbangan hakim dari pra peradilan, Anda juga melihat ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik sejauh ini? Ya, tentu putusan pengadilan itu mengacu kepada yang dianggap oleh hakim ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, dilengkapi, dan tentunya penyidik perlu menerimanya dan melakukan introspeksi. Anda memiliki keyakinan yang sama dengan hakim? Ya, kita harus menghormati putusan hakim. Apakah putusan hakim ini kemudian oleh penyidik Polda Jabar dirasakan tidak sesuai dengan yang dijadikan pertimbangan dan kajian mereka, karena melakukan proses penyidikan ini kan sudah merupakan kelanjutan dari proses tahun 2016. Ada bukti bahwa ada putusan yang ingkrah pada tahun 2016, dan itu diantara pertimbangan dalam amar putusannya itu ada 3 DPO yang kemudian muncul ketika kejadian ini diangkat ke layar kaca. Kan gitu ya? Di layar lebar, Pak. Karena dijadikan film, maka setelah 8 tahun dipertanyakan, sehingga penyidik berupaya untuk melanjutkan dan mengungkap 3 DPO ini. Oleh karena itu saya kira tanggung jawab dari penyidik untuk mengungkap secara lengkap, karena menurut informasi ada 11 yang terlibat di dalam kasus yang menyebabkan meninggalnya Eki dan juga Vina almarhum, dan kami tentunya menyampaikan turut berduka cita yang dalam. Pak Roni Sompi, sepertinya dari kakak almarhumah Vina Marliana ingin langsung bertanya kepada Bapak. Silakan Kak Marliana, ada yang ingin disampaikan ke Irjen Pol Roni Sompi yang juga paham betul bagaimana proses penyidikan itu. Kak Marliana mungkin didampingi oleh Pak Zulfikar, bisa dibantu Pak Zulfikar ingin bertanya langsung kepada Irjen Pol Roni Sompi. Silakan Kak Marliana. Saya Bang Zulfikar aja deh yang jawab. Silakan. Silakan Bang. Pak Zulfikar Ya, ingin bertanya. artinya begini, ya, jadi dari Mbak Marliana itu sebetulnya ingin tetap mendapatkan keadilan, tapi tidak perlu juga kemudian pihak lain itu yang dikorbankan
namanya justru malah pihak lain mendapatkan ketidakkeadilan begitu, kira-kira begitu. Jadi 3 DPO berdasarkan sekarang ini yang ada harus segera bisa ditangkap. Itu aja pesan pemerintah selalu disampaikan kepada kami selaku tim kuasa hukum. Artinya kami mempercayakan kepada pihak Polda untuk bisa menemukan 3 DPO yang dimaksud. Pak Roni Sompis. Kira-kira begitu. Silakan ditanggapi Pak Roni. Terima kasih banyak Mbak Marliana dan juga Pak Zulfikar ya, selaku advokat atau pengacara dari keluarga korban. Tentu Polda Jawa Barat selaku penyidik sangat memberikan perhatian, sehingga sejak 2016 sampai tahun 2024 masih terus berupaya mengungkap dan memberikan rasa keadilan itu kepada keluarga korban. Dan saya juga, karena saya ini kan bukan polisi aktif lagi ya, Mbak Marian, sehingga saya juga berharap bahwa kawan-kawan saya, adik-adik saya, Kapolda Jawa Barat dan para penyidiknya memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk melihat apakah 3 nama yang tercantum di dalam DPO, di dalam pertimbangan putusan pengadilan tahun 2016 itu merupakan nama yang betul-betul nyata, ada dan bisa dicari melalui tentu proses yang kita sebut dengan due process of law. Karena kalau melakukan due process of law berdasarkan bukti permulaan dan bukti yang cukup untuk bisa menangkap dan menahan pelakunya, tentu ini tidak salah nama, ya, tidak salah orangnya. Oleh karena itu harus kembali lagi bagaimana latar belakangnya sehingga muncul 3 nama ini di dalam DPO yang termaktub di dalam pertimbangan majelis hakim. Tapi wajar tidak Pak Roni, 3 DPO ini dicari 8 tahun dengan seluruh infrastruktur peralatan yang dimiliki oleh kepolisian. Yang membuat alot dan rumit ini apa Pak sebenarnya Pak? Jangan sampai netizen yang ikut cari malah Pak. Ya harusnya kan memang ini kawan-kawan kita yang di Jawa Barat ini bisa memberikan penjelasan ya. Karena saya bukan merupakan bagian dari penyidik, tentu saya hanya bisa memperkirakan. Tapi berdasarkan pengalaman, memang menangani kasus pembunuhan itu tidak mudah. Kebetulan saya terakhirlah waktu saya Kapolda Bali tahun 2015 menangani kasus kematian seorang perempuan umur 8 tahun bernama Angelin. Itu saya turun tangan langsung itu sebagai Kapolda. Dan ini juga saya melihat Kapolda Sumatera Utara mengungkap kasus pembunuhan dengan cara pembakaran di Sumatera Utara. Itu beliau turun langsung. Dan scientific crime investigation betul-betul dilakukan. Ya, saya kira apa yang harus dilakukan oleh penyidik, terutama penyidik Polri dalam mengungkap kasus pembunuhan, dia harus melakukan tahap-tahap. Bagaimana dia memulai dengan, ya saya ingat waktu masih ya belajar di Akademi Kepolisian dan juga PTIK, kita belajar bagaimana pembuktian itu dengan segitiga pembuktian. Segitiga pembuktian itu yang pertama tempat kejadian perkaranya. Yang kedua tentu barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara atau di mana saja. Kemudian para saksi. Nah kebetulan para saksi yang memberikan informasi tentang 3 DPO itu kalau kita lihat tadi penjelasan dari beliau juga dan beberapa kawan-kawan yang lain diperoleh dari keterangan saksi mahkota. Ya, ada Sudirman, ada Supriyanto yang mengatakan bahwa 3 orang ini ada yang membonceng korban dari tempat kejadian kedua ya ke tempat kejadian pertama di bawah flyover.
ketika mereka membantai pertama kali, mereka bersepeda motor, ya, kemudian diletakkan untuk seolah-olah itu adalah kecelakaan lalu lintas. Ini kan artinya tidak sulit sebenarnya ya, kalau kemudian sudah Paroni Sompi yang nyentil gitu ya menjadi Polda Jabar, harusnya kasus ini segera tuntas. Nanti usai jeda, Paroni, Peggy ingin bertanya secara langsung kepada sejumlah narasumber yang hadir di sini. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Kita langsung ke Prof. Gayus. Prof. Gayus. Apakah keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman sudah sesuai dengan aturan regulasi yang ada di Sempat diragukan tadi oleh Bang Fredrik. Saya memulai dengan prototipe dari pra-peradilan atau pre-trial di Common Law. Itu sumbernya habeas corpus namanya. Hak asasi manusia yang diperjuangkan. Berbeda dengan prototipe kita. Pra-peradilan ya bukan pre-trial. Karena kita mendasarkan kepada satu konsep yang presumption of innocent, praduga tak bersalah, yaitu seorang yang ditangkap, ditahan, kemudian didakwa dan dituntut harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya pembuktian atas perbuatannya. Ini merupakan satu perjuangan untuk check and balances kepada penegak hukum, di mana dalam hal ini adalah penegak hukum yang utama, yaitu penyelidik dan penyidik. Dimulai dari sana. Nah, kalau saya mengatakan bagaimana sesungguhnya pra-peradilan yang kita hadapi yang diguncingkan, apakah adil apa tidak adil, benar apa tidak, ini harusnya kita kembali lagi. Tadi sepakat bahwa kita menghormati putusan hakim. Pasti. Apakah putusan ini bisa diadukan kemana? Tidak bisa. Tidak bisa diadukan kemana-mana. KY. Ya jelas bukan tempatnya. KY itu perilaku hakim, bukan teknis yuridis. Ini kira-kira, tetapi yang harus saya imbangi adalah kalau saya membaca putusan pra-peradilan yang baru-baru ini saja, ini lebih fokus kepada satu error in persona, yaitu ketika orang ini didudukan sebagai posisi yang sudah bersalah, bahkan DPO dan sebagainya. Tetapi kan perkara juga tidak berhenti di sini, kan ada error yang lain yang bisa dilakukan oleh manusia walaupun dia hakim atau dia penyidik, sama sebenarnya penegak hukumnya sama. Maka ini disebut sebagai error in objecto. Prof. Gayus termasuk ini, Prof. Gayus, menurut Eman tindakan yang dilakukan Polda Jabar tidak sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2020 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Prof. Gayus. Perkap atau Perpol itu adalah aturan yang menggantikan undang-undang apabila undang-undang tidak cukup mengatur atau tidak mengatur sama sekali. Itu arti dari peraturan presiden, lembaganya Mahkamah Agung, itu sama. Jadi itu aturan. Tetapi ada hierarki peraturan. Yang pertama adalah Undang Dasar, putusan MPR, ya sisa ya tidak boleh lagi membuatnya. Kemudian berurut ke bawah sampai dengan peraturan desa pernah, Perdes. Nah, ini urutannya. Yang mana yang dipegang lebih dulu atau Perkap? Ketika kita mengalami pandemi, ada maklumat Kapolri, itu undang-undang yang tegas itu. 3 orang berkumpul, tidak mau dibubarkan, bawa periksa secara pidana. Itu hal-hal yang menyangkut aturan ada di mana. Kita tentu kan menghormati apa putusan hakim. Tadi Anda sampaikan bahwa tidak berhenti sampai di sini ya. Ya, karena masih ada yang ingin ditanyakan oleh Peggy Setiawan. Kita langsung saja, silakan Mas Peggy. Tidak berhenti di sini saja, Mas Peggy. Mas Peggy ingin langsung bertanya ke Prof. Gayus, seorang pakar hukum. Mas Peggy silakan, Mas Peggy. Tentang kelangsungan nasib Anda mungkin. Mas Peggy, karena seperti ini banyak juga pihak yang menanyakan apakah Peggy Setiawan ini sudah bebas sepenuhnya, tidak ada lagi jerat hukum yang membayang-bayangi Peggy atau seperti apa? Ya, silakan Mas Peggy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat malam. Saya Peggy Setiawan,
mau bertanya Pak, apakah jadi bagaimana kita ke depannya Pak setelah putusan ini? Karena saya tidak mengerti hukum Pak. Ya baik. Jadi kalau memperhatikan putusan pra peradilan ini, maka kita baca di putusan yang utama, yang pertama adalah mengabulkan permohonan pra peradilan termohon untuk seluruhnya. Untuk seluruhnya kunci dari segalanya ya. Kemudian dengan tegas di pasal di butir 7 memerintahkan kepada termohon yaitu pihak penyidik untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Lebih tegas lagi memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala sebelum dia dipersoalkan hukum. Nah, oleh karena itu bagi saya ini sebuah keputusan, amar putusan yang sudah menyikapi apa yang disebut sebagai praduga tak bersalahnya itu dikedepankan. Apa itu presumption of innocence? Yaitu apa-apa yang termaktub dalam seluruh permohonan yang dikabulkan seluruhnya. Ini tentang error in persona. Tetapi kalau kita temukan nanti error in objecto, baru pokok perkaranya nanti akan diproses. Kalau nanti ada ditemukan keterkaitan kembali kepada masih bisa ditersangkakan artinya. Kalau keterkaitan jelas, karena ini kan baru pra peradilan, belum pokok perkara. Pokok perkara ada seluruh proses yang real, material terjadi, bisa saja kalau terkait. Nah kira-kira begitu. Tapi saya meyakini dalam apa yang saya ikuti perkara ini, ya ini sudah sah bahwa yang bersangkutan sudah dibebaskan. Jadi sampaikan kepada yang bersangkutan, ya harus mensyukuri putusan ini karena kepolisian diwakili oleh penyidik itu manusia, hakim juga manusia, ya manusia yang penuh dengan kelemahan, kelalaian dan sebagainya. Oleh karena itu ada satu prototipe yang bernama pra peradilan untuk Indonesia. Pak Gayus, kita boleh ditegaskan kembali berarti untuk Peggy Setiawan ini apakah masih ada celah untuk dijerat lagi atau sepenuhnya sudah lepas dari sangkaan hukum sama sekali? Untuk ketersangkaan dalam proses sebagai tersangka berkaitan dengan hak yang dipulihkan oleh pra peradilan, dia sudah sah terlepas. Tapi manusia itu bagaimanapun akan terkait apabila nanti kalau ada keterkaitan dari pokok perkaranya, ya sangat mungkin. Bahkan kita semua mungkin kalau terkait ya bisa mungkin. Kalau bicara mungkin. Kalau ada bukti baru itu Pak ya? Kalau ada keterkaitan. Oke. Pak Soleh ini mungkin bisa ditanggapi. Masih bisa kemudian dikaitkan jika pihak penyidik menemukan itu. Peggy belum aman hingga saat ini artinya Pak Soleh? Ya, terima kasih. Jadi ada dua yang perlu saya sampaikan dalam kasus ini. Yang pertama soal pra peradilan dulu ya. Karena ini yang membuat menjadi di blow up. Ya. Adanya putusan pra peradilan kemarin itu yang perlu dipahami oleh kita semua. Ya. Bahwa pra peradilan itu bukan membicarakan atau mempersoalkan atau memutus pokok perkaranya. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa adik Peggy ini dikatakan sudah bebas, ya, itu bukan bahasa hukum yang tepat. Jadi karena pra peradilan ini harus dilihat objeknya. Tadi saya tanyakan ke pengacaranya, ya, ada 3 objek yang dipermohonkan dalam pra peradilan ini. Objek penetapan tersangka tidak sah, objek penyitaan yang tidak sah, dan objek penggeledahan yang tidak sah. Dan putusan pengadilan, putusan hakim itu kesemuanya dikabulkan. Berarti di sini penetapan tersangka oleh penyidik itu tidak sah. Mengapa tidak sah? Hanya ada 2 alat bukti yang kemudian diminta di dalam persidangan itu, ada nggak 2 alat bukti yang sah? Ini yang tidak bisa diberikan oleh penyidik. 2 alat bukti yang sah. Nah ini menjadi persoalan saya amati. Karena selama ini banyak yang tidak paham benar. Apa sih alat bukti yang sah? Nah itu hanya sepintas-sepintas saja. Jadi dalam hal ini saya banyak sekali melihat mengamati yang belum banyak dipahami. Seperti persoalan ini ya, seperti saksi mahkota. Ya. Ini kan disidik dicari lagi itu kan gara-gara ada kesaksian, keterangan atau pengakuan seseorang bahwa ada 3 DPO yang namanya ini. Jadi penyidik hanya menyampaikan
gara-gara ada keterangan dari seseorang kemudian dilakukan. Tapi Anda sepakat apa yang dikatakan ada oleh Pak Fredrik tadi, Pak Solihuddin, bahwa Hakim Eman Sulaiman ini hilaf dalam memutus? Oh tidak ada hilaf di situ. Justru hakim itu kata siapa tidak boleh menafsirkan. Semua ahli hukum, termasuk aparat penegak hukum dalam konteks criminal justice system, itu semua menafsirkan undang-undang. Makanya ada teori-teori penafsiran. Karena yang namanya norma itu tidaklah hitam putih dia. Dia tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa kita menguasai penafsiran historis, sistematikal, ya, dan macam-macam. Itu harus kita menguasai. Selain itu pula harus kita menguasai penalaran hukum. Ada logika hukum. Ketika norma itu tidak jelas, seperti yang saya katakan tadi, apa alasan, apa yang disebut dengan alat bukti yang sah, itu kan banyak yang nggak tahu. Yang saya sih makanya kemarin sidang-sidang itu, kenapa kok membuktikan, oh ini ada ijazah, ini KTP. Persoalan pra-peradilan tidak begitu. Buktikan saja, ada nggak dua alat bukti yang sah yang dimiliki oleh penyidik. Ini yang perlu dibuktikan. Dan ini tidak ada. Ketika ini tidak ada, maka diputus oleh hakim bahwa penetapan tersangka itu tidak sah. Dengan kata lain apa? Ada serangkaian tindakan-tindakan penyidik yang salah sejak awal. Dalam kasus ini saya melihat memang sejak awal 2016 penanganan kasus ini kejahatan terhadap nyawa, ya. Saya masih ingat, saya mengajar mata kuliah kejahatan terhadap nyawa. Jadi banyak sekali yang perlu dilakukan. Singkat Pak Fredrik, ditanggapi Pak. Nah ini sebentar. Begini, masalahnya mohon maaf rekan, penyidik maupun hakim, termasuk avokat, kita tidak boleh menafsirkan. Kita harus mematuhi undang-undang kita, ini hukum positif. Bukan. Jadi bukan kita, bukan elocution. Elocution di Amerika begitu. Gak bisa. Saya waktu di Amerika, saya tafsirkan. Bapak tahu. Ini nggak bisa. Kuhap kita itu bukan kontinental. Apa kita bukan kuhap kita bukan kontinental. Kita hukum kita tetap hukum kuhap kontinental. Kita itu sudah mixing, Bapak. Nggak ada mixing, ya? Pak. Mixing. Ya. Dari Anglo-Saxon itu tidak berlaku di Republik Indonesia, Kuhap kita Pak. itu menganut criminal justice system. Nggak ada, Pak, itu, Pak. Bukan law enforcement. Itu keliru, Pak. Konsep criminal justice system itu dari Amerika. Keliru, Pak. Kita punya sistem masih hukum positif, Pak. Anglo-Saxon tidak berlaku di Indonesia. Jurisprudensi apa diberlakukan di Indonesia, Pak? Jurisprudensi bisa dipatuhi, bisa tidak dipatuhi, Pak. Kalau di Amerika, Pak, putusan hukum itu merupakan undang-undang selanjutnya. Kuhap beda, Pak, di Indonesia, konsep Pak. criminal justice system. Tapi yang jelas, Pak, tidak bisa dalam hal ini. Siapa yang menggagas? Ya, Yang jelas, menggagas Pak. itu Frank Remington dari Amerika. Ya, tetapi tidak berarti sistem hukum Anglo-Saxon berlaku di Indonesia, Pak. Jangan sekarang jangan disamakan, pada Pak. prakteknya itu kalau semua orang, Pak, kita dua pengacara aja, Pak, kita bisa 1000 pendapat, Pak. Berarti kita bisa tafsirkan masing-masing dong, Pak. Jadi kalau kita ada menurut hukum yang ada, Pak, kita hukum tidak positif, boleh menafsirkan. Pak. Ya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Hukum hakim itu harus Hakim mengikuti itu undang-undang, pasti Pak. menafsirkan. Kalau dia tafsirkan Prof Gayus, mantan hakim. tahu. Nggak Hakim benar. Kita langsung tanyakan atau hakim tidak kepada boleh ahlinya. menafsirkan, Prof Gayus. Langsung Prof Gayus. Prof, bolehkah kemudian hakim menafsirkan, Prof? Kita beri pencerahan di sini, Prof. Silakan. Hakim justru boleh membuat undang-undang, judgment law, ya. Jadi hakim itu berhak kalau dalam situasi tertentu tidak ada acuan undang-undang, hakim boleh membuat undang-undang. Ya itu Indonesia. Jadi tidak sekedar menafsirkan, membuat undang-undang itu bila boleh. tidak ada undang-undang yang diisi oleh putusan Ya, hakim, tidak Pak. paham. Tetapi undang-undang sudah ada ditafsirkan, seperti itu dua nggak alat benar bukti yang itu, sah. Pak. Coba saya tanya, apa dua alat bukti yang sah? Dua alat bukti yang sah itu jelas yang dalam hal ini adalah wewenang daripada kewajiban penyidik untuk membuktikan. Bukan begitu. Seperti Dua alat contoh bukti sekarang, yang Pak, sah ada itu keterangan saksi, itu harus adalah itu valid alat dan bukti yang sah, relevan. Pak. Alat bukti yang sah. Nah, di situ keterangan saksi ini itu apa? tidak Bukan dibahas. harus sah, Pak. 184, Pak. Baca Ini aja, akibat Pak. para 184, praktisi hukum Pak. satu meja seperti ini hasilnya. Catat demokrasi Tidak. kita kembali sesaat lagi. Seperti ini ya.
Kami ucapkan terima kasih semua pihak yang malam hari ini hadir sudah bersuara mengenai pra-peradilan Peggy Setiawan yang dikabulkan oleh PN Bandung, Jawa Barat. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Kami ucapkan juga selamat kepada Peggy Setiawan. Kita akan tunggu bagaimanakah kemudian kasus ini akan berujung, termasuk juga pengungkapan sebenarnya kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kami akhiri catatan demokrasi malam hari ini. Saya Maria Segaf. Saya Andrew Beni Merkuri, selamat malam, sampai jumpa. Boleh sambil berdiri Bapak-Bapak, saling bersalaman. Dipersembahkan oleh